Waduh, waduh, waduh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama DK Ultra. Pada kesempatan ini saya akan melakukan unboxing lagi, melanjutkan video giveaway yang kedua, tahap 2 ya. Jadi sesuai video sebelumnya, ini saya beli online. Apa isinya? Mari kita buka. Oke. Warnanya hitam ya covernya. Oke. Produknya JLD Tool. Waduh. Wah. Ternyata sudah brojol duluan. Udah nggak sabar gitu ya di unboxing alatnya. Oke, langsung otomatis buka ya. Wow, besar burnya ternyata. Wah, saya nggak begitu melihat kemarin. Ya, ini besar. Oke, kita lihat ini burnya. Wah, mantap sekali bentuknya. Oh, ternyata ini 13 mili ya ukurannya. Padahal saya kemarin nyari bur sekitar 200-an ya, nggak lebih dari 200. Jadi harganya ini sekitar 200-an. Ini burnya bentuknya wah, kayak robot gitu ya. Oke. Dan beratnya ini sangat berat sekali ya. Oke. Kita lihat dulu yang ini buku manualnya. Ada kartu garansinya nggak ya? Oh, ini nota saja. Oh ya, notanya di sini. Oh ya, 223 harganya. Ya kan? Sesuai dengan apa yang saya sampaikan. 223 sudah dapat bur 13 mili. Lumayan bukan? Oke. Baru. Oke, langsung kita lihat video detailnya. Let's go. Oke, selanjutnya akan saya pasang bur seperti yang sebelumnya. Bur 8 mili saya. Bur kayu ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Coba terlebih dahulu. Oke. Kita cek dulu center apa tidak. Suaranya mantap. Lampu saya berkedipnya kelihatan sekali ya. Ini menandakan
wattnya ini besar sekali. Ini saya lihat wattnya ini 450 ya. Kalau sebelumnya kemarin 400-an kalau saya ada 300, 400, ini 450. Mari kita coba apakah sesuai dengan suaranya gitu ya. Oke. Baik, tadi sudah saya coba ya dengan berbagai dari atas maupun dari bawah. Yang saya rasakan adalah sama seperti kemarin Yasuka kemarin. Jadi Yasuka kemarin saya katakan bur itu kuat gitu ya, tapi ternyata JTLD ini menurut saya itu lebih kuat lagi. Tapi mungkin nggak fair ya kalau membandingkan ini dengan Yasuka, karena ini 13 mili dan Yasuka kemarin 10 mili. Jadi saya nggak bisa membandingkan antara bur ini dengan bur Yasuka karena beda ukuran gitu ya. Ini bur termasuk bur yang medium gitu ya, yang besar. Nah, kalau kita melihat, sekarang kita bahas apa yang saya rasakan tadi. Sekarang kelebihannya dulu, mulai dari kelebihannya dulu. Yang jelas saya belum pernah mencoba yang 13 mili ya. Seingat saya bur saya itu rata-rata 10 mili, ini baru saya mencoba 13 mili. Jadi apakah karena itu jadi saya merasa powernya ini besar karena saya baru pegang yang 13 mili gitu ya. Seingat saya belum pernah punya gitu ya, dan belum pernah merasakan bur yang 13 mili. Nah, selain itu, oke lah, torsinya tadi saya lihat dengan 13 mili lumayan lah untuk mengebur ini tadi tanpa ada kendala gitu ya. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat lagi-lagi adalah build quality-nya. Kalau kita melihat build quality-nya ini bagus ya, menurut saya bagus. Dan yang depan ini adalah bukan karet, bisa jadi besi, bisa jadi besi cor ya, besi cor di depan ini, besi cor, jadi kelihatan besi gitu ya. Nah, baru yang di tengah ini adalah plastik. Kalau kita lihat bentuknya memang agak sedikit berbeda dari bur-bur yang lainnya. Burnya ini agak, yang di sini besar gitu ya, yang sini agak kecil. Dan kalau kita lihat penampilannya ya lumayan oke ya, tapi tidak ada fitur-fitur yang seperti cantolan untuk burnya ini gitu ya, kalau kerja gitu kan biasanya orang pegang di talinya ini ya otomatis. Nah, itu kan otomatis nanti bisa membuat talinya terputus di dalamnya, kabelnya ini bisa putus di dalamnya kalau tidak ada cantolannya gitu ya. Tetapi mungkin tidak menjadi masalah yang berarti ya kalau memang kerjaan kita dalam menggunakan bur ini tidak di posisi yang di atas. Nah, oke, tadi kelebihannya dari build quality-nya, dari bentuknya. Yang lain ini adalah wattnya 450 dan RPM-nya ini 2600 RPM. Nah, ini juga mempengaruhi torsinya otomatis ya. Jadi bagaimana kecepatan, kalau kecepatannya tinggi maka putarannya tinggi, maka torsinya juga akan mengikuti dengan RPM-nya itu sendiri. Apakah benar ya? Nah, nanti ini ahli teknik yang tahu gitu ya. Nah, sesuai dengan bur-bur yang lain ada fitur bolak-baliknya, ada setelan untuk kencang tidaknya gitu ya. Dan
Sepertinya kalau fitur-fiturnya sama dengan yang lain, tidak ada fitur yang berbeda. Ya bor pasti hanya sebatas bolak-balik, hanya setelan ini ya paling itu saja, tidak ada yang lain. Saya belum pernah menemukan bor yang misalnya ada variabel speednya itu langsung 1, 2, 3, 6 gitu. Apakah ada ya? Ya itu nggak tahu, kalau di cordless ada gitu ya. Sekarang ngomong kelemahannya. Kalau saya ngomong kelemahannya, yang saya rasakan tadi itu adalah di ini di cuknya. Jadi sempat terlepas cuknya ini ketika saya ngebor. Nah, padahal sudah saya kencangkan dengan baik. Sudah saya kencangkan sedemikian rupa, ternyata masih belum kencang juga. Ini juga termasuk dengan cuknya. Nah, selain itu yang saya rasakan adalah di ketika proses memasang ini. Sepertinya saya nggak tahu ya, sepertinya apakah ininya tertukar dengan yang lain, apakah ininya hilang terus diganti dengan yang lain. Sepertinya kalau saya lihat masuk di sini itu sepertinya kok nggak begitu pas gitu ya, posisinya itu nggak begitu pas, nggak bisa masuk, terus menguncinya itu tidak begitu enak gitu ya. Apakah ininya hilang, saya nggak tahu ya, terus diganti dengan yang lain dan sehingga bentuknya nggak persis sama. Ini sudah dari tokonya, saya nggak bisa ngecek, tapi masih bisa digunakan pengunciannya ini dengan baik ya. Itu yang kalau saya rasa tadi dari kelemahan bor ini. Selain itu kelemahannya ya, berat. Yang kedua berat. Jadi berat sekali ini bor ini, saya rasakan sekali berat sekali. Walaupun saya belum pernah punya yang 13 mili, tapi saya rasa saya bandingkan dengan bor-bor yang umumnya, ini sangat termasuk bor yang berat sekali. Jadi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang medan sulit, pasti ini akan membuat cepat lelah gitu ya. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang posisi kita itu enak untuk ngebor ya oke-oke saja. Biasanya kalau build quality-nya berat, tentunya kan bodinya juga kuat, kokoh gitu ya. Itu sudah secara otomatis gitu ya. Seperti di produknya GAT kemarin juga berat sekali dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Nanti saya timbang aja kira-kira berapa berat bor ini. Oke, yang lain-lainnya menurut saya tidak ada, hanya itu tadi kelemahannya, sama karena ini berat, otomatis ini besar ya, ini besar. Tapi kita bisa megang di sini. Ya. Satu lagi mungkin ya, kelemahannya adalah ketika ini besi, ya, ketika ini besi barancor. Terus ketika bor ini sudah mulai aus atau bor ini sudah sering digunakan, otomatis ada komponen-komponen yang mungkin goncang gitu ya di dalamnya ya, sehingga itu menyebabkan putaran dinamo itu tidak sempurna. Bisa jadi, ya ini biasanya yang sering terjadi, ini bisa nyetrum gitu ya. Ya bisa nyetrum, dan kalau sudah bisa nyetrum otomatis kan membahayakan ya, kita ngebor tiba-tiba ternyata kita pegang nyetrum, itu kan bahaya. Nah itu kalau menurut saya salah satu kelemahan ketika ini besi, tapi kelebihannya kuat tentunya, tidak mudah pecah. Kecuali kalau jatuh ya, kalau jatuh sepertinya apakah kuat plastik, apakah kuat besi ya, ya saya belum uji, kapan-kapan diuji deh. Tapi ya jangan kalau produknya ini, karena ini kan masih dibuat giveaway. Sebenarnya ada tes yang tes kejatuhan gitu ya, tes jatuh gitu ya, sebenarnya bisa juga sih, tapi saya nggak berani karena ini bukan produk saya, bukan punya saya. Karena ini nanti akan saya bagikan untuk giveaway. Baik, itu saja review dan unboxing saya. Dan yang belum ikutan giveaway saya, mungkin baru kali ini melihat video ini, bisa cek aja di video-video saya sebelumnya, giveaway-nya seperti apa, persyaratannya seperti apa, bisa dicek di video-video sebelumnya. Dan masih ada kesempatan, insya Allah sesuai janji saya, hari raya akan saya umumkan pemenang giveaway. Ini yang kedua, satu lagi baru
Nanti akan ada jeda video-video dan akan saya umumkan di malam hari raya. Terus seminggu ini rencana saya semoga bisa tercapai gitu ya. Seminggu ini setiap jam 8 pagi akan ada video di DK Woodcraft, di video baru di DK Woodcraft. Nah, apakah ketika semuanya ini komentar selain di unboxing, apakah saya hitung nanti dalam proses giveaway? Oke, jawabannya adalah iya. Selama covernya itu ada tulisannya giveaway, maka video itu, komentar video itu masuk dalam hitungan giveaway. Nanti akan saya kumpulkan seperti pengundian kemarin, akan saya undi dari komentar-komentar yang sudah dibuat. Komentarnya silahkan beragam, tidak hanya sekedar pujian, hanya sharing, bertanya, atau bahkan memberikan masukan, tidak masalah. Jadi bukan yang saya nilai bukan komentarnya itu baik buruknya, tetapi yang saya nilai adalah ya namanya diundi. Ya, saya undi saja lah komentar itu, biar fair saja. Karena kalau ngomong komentar baik, komentar buruk pasti tentunya sangat subjektif sekali. Tapi kalau diundi sepertinya sudah sangat adil. Dan tidak hanya di YouTube saja, komentarnya juga di Instagram juga akan saya gabungkan itu nanti. Jadi semakin banyak Anda komentar di Instagram maupun di YouTube, maka peluang pemenangnya juga akan tinggi. Terbukti kemarin yang pemenang itu memang yang sangat aktif di Instagram maupun di YouTube, sehingga peluang untuk diambil maka itu juga sangat besar. Baik, itu review singkat dari saya produk GLD yang nggak tahu ya, G.LD Tools gitu ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.